as well. Ibu Dina. Oh, Cici tadi ya. Consider with sorry. I love what you said. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul via Zoom di dunia maya, walaupun dunia maya, dalam kegiatan depak yang setiap minggunya dengan lancar berjalan dengan baik, yaitu hari ini kita akan membahas tentang harmoni keluarga lintas iman di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Getas. Insya Allah 2 jam ke depan, mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dari kelancaran hingga akhir waktu bukan. Dan juga saudara kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izin kepada Pak Kasubdit, kepada senior saya dan seluruh ARK, penyuluh dan penghulu, saya akan memandu acara pada hari ini. Saya ARK dari Sumatera Utara, Dina Mardiana Suito, dan mudah-mudahan saya bisa memandu acara pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Yang terhormat, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Selamat bergabung Bapak. Apa kabar nih Bapak? Sehat selalu. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Dan Ya, makasih Kak Dina. iya, sama-sama Bapak. Kemudian yang kami hormati, pastinya ini adalah mentor senior kami yang juga ikut bergabung. Saya lihat itu mentor senior ARK yang luar biasa, Bapak Naif Adena. Yang kami hormati pastinya narasumber yang hari ini membawakan materi yang sangat luar biasa, yaitu harmoni keluarga lintas iman, yaitu Bapak Rifai STHI dari Temanggung ya Pak ya? Ya, Kawah Kaloran. Kaloran ya, dari Kawah Kaloran. Selamat bergabung Bapak narasumber. Kami hormati seluruh aktor agen resolusi konflik atau ARK, penyuluh agama dan penghulu seluruh Indonesia yang bergabung di Zoom Depak episode kali ini, dan juga seluruh yang hadir di Zoom meeting ini yang luar biasa, yang sudah dengan rela hati mengikuti nanti sampai akhir kegiatan kita pada hari ini. Dan baik, kita hari ini sesuai dengan di awal tadi akan membahas tentang harmoni keluarga lintas iman, dan tepatnya di Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum kita ke pembahasan intinya, kami mohonkan kepada Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG, untuk memberikan pengantar dalam kegiatan Zoom meeting depak pada malam hari ini. Kepada Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf saya matikan videonya karena saya masih dalam perjalanan biasa. Setiap malam Kamis ini ada jadwal rutin dan harus berjibaku melawan kemacetan di Jakarta untuk sampai di Bogor gitu ya. Kawan-kawan semuanya, terima kasih sama kepada Bu Dina dari Sumatera Utara, dan juga Mas Rifai dari Temanggung, Jawa Tengah. Juga terima kasih semua kepada Cici dan kawan-kawan penyelenggara depak
insya Allah mudah-mudahan ada dalam ridho Allah, rahmat Allah, depak akan terus dilaksanakan di tahun ini dan eh, bisa bisa makin memperkuat apa ya, memperkuat pemahaman kita tentang Indonesia, tentang agama kita masing-masing, dan juga tentang bagaimana membangun sinergi serta kerjasama dan persatuan lintas iman, lintas keyakinan untuk warga negara Indonesia. Nah, sebelum ke pengantar terhadap diskusi ini, saya ingin menyampaikan permohonan. Ini permohonan dari saya pribadi sebagai Kasubdit Bina Paham Gagal Penanganan Konflik kepada kawan-kawan ARK semuanya. Mohon diajak semuanya kawan-kawan yang lain dari ARK untuk mengikuti acara Rakernas Dinas Islam. Ini Rakernas di tengah Amul Huzni ya, di tahun penderitaan, di tahun kesedihan dan kesunyian gitu, karena ya tampaknya dari Bimas Islam ini tidak ada anggaran ke daerah kecuali dari Direktorat Bina KUA ya. Dan di pusat sendiri itu dipangkas habis-habisan, ada efisiensi yang sangat luar biasa untuk berbagai kegiatan program di tahun 2026. Jadi bagaimana kemudian merancang pekerjaan program kegiatan di Sarta Muslim Islam dan juga terkait dengan program kerukunan serta pembangunan apa, toleransi yang juga menjadi program kita dengan anggaran yang sangat terbatas. Jadi dibutuhkan langkah serta strategi efektif dan efisien. Jadi dimohon kehadiran kawan-kawan semua untuk ikut terlibat dalam kegiatan Rakernas sebagaimana pada surat yang sudah saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini terkait dengan diskusi kita malam ini. Ini tema yang baru juga gitu ya, novel tentang harmoni keluarga lintas iman. Sebenarnya ya di di daerah kami di Cigugur itu, di Kuningan itu ada beberapa keluarga yang di satu rumah itu ada beberapa orang dengan keyakinan dan agama yang berbeda. Saya juga pernah menjadi saksi putri salah seorang pemimpin adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan itu konversi keyakinan gitu ya. Jadi tidak lagi mengikuti keyakinan Sunda Wiwitan, kemudian beralih ke agama Islam. Nah, saya pribadi pernah juga terpikir eh, bagaimana kemudian kira-kira, karena kita nggak ada yang tahu ya, meskipun saya berharap dan berdoa ya putri-putri saya akan uh, sama gitu ya, mengikuti keyakinan yang sama dengan saya. Tapi kita nggak ada yang tahu jika kemungkinan misalnya suatu ketika karena pengaruh atau hal-hal lain misalnya, atau karena pemikirannya sendiri kemudian dia berubah keyakinan atau menjadi seorang yang ateis atau agnostik misalnya, apa yang kemudian akan saya rasakan gitu ya. Itu pernah juga terlintas pikiran-pikiran overthinking atau kemudian jika tiba-tiba karena dia suka banget sama K-pop misalnya, tiba-tiba dia menikah sama orang Korea gitu, terus menantu saya memiliki keyakinan yang berbeda misalnya, kan kayak gitu. Itu pernah juga terlintas dalam pikiran, how will I sing gitu, how should I act, apa yang kemudian harus saya rasakan ketika itu terjadi. Dan kita akan mendengarnya tentang bagaimana yang dibangun di tengah keluarga
lintas iman yang akan disampaikan oleh Pak Rifai dan apa seharusnya yang kita lakukan sebagai penyuluh jika kemudian LDD dengan masyarakatnya dengan keluarga-keluarga dengan situasi semacam itu. Jadi ya kami persilahkan kepada Kak Alina untuk memandu khusus ini. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Punten. Ang, yuk. Kak Alina juga Mas Rifai untuk menyampaikan materinya, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Dina dan juga Mas Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Rahayu. Baik, terima kasih Bapak Kasubdit yang sudah menyampaikan beberapa kegiatan Zoom meeting Depak kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi buat kami semua, khususnya untuk aktor ARK dimanapun berada. Yuk kita tetap semangat, apapun itu di lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara membutuhkan peran kita untuk terutama dalam penanganan konflik. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Bapak Kasubdit. Izinkan kami untuk melanjutkan kegiatan acara pada malam hari ini. Baik, untuk seluruh rekan-rekan ARK di mana berada, seperti tadi saya sampaikan, hari ini materi oleh narasumber kita, Bapak Rifai, itu adalah mengenai harmoni keluarga lintas iman, tepatnya di Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah. Ini menarik karena secara bahasa, harmoni itu adalah keselarasan, kemudian mampunya hidup berdampingan, tapi seperti yang sudah saya baca sedikit ya tentang kisi-kisi yang narasumber nanti sampaikan, di dalam harmoni lintas iman ini, terutama di Desa Getas, kenapa di Desa Getas ini diangkat menjadi pembicaraan kita pada malam hari ini, bahwasanya di Desa Getas ini salah satu desa yang dicanangkan menjadi desa moderasi beragama dan desa kerukunan. Di mana di desa ini banyak sekali terjadi perpindahan agama atau dikatakanlah mu'alaf. Nah, ternyata dalam mu'alaf ini ada terjadi peristiwa perkawinan, pernikahan. Tadi awalnya bukan agama Muslim katakan ya. Nah, ketika adanya mu'alaf, perpindahan keyakinan tadi, maka terjadi perkawinan dan ternyata ini ada konflik terjadi di sini. Nah, ini menarik karena peristiwa yang nanti dipaparkan oleh narasumber itu adalah konflik, di mana konflik itu terjadi ketika pernikahan itu sudah berlangsung. Nah, gitu. Tetapi di sini judulnya harmoni lintas iman. Nah, itu ada ada semacam perbedaan judul, kemudian dengan apa nanti yang dipaparkan, ini sangat menarik karena nanti ada pendampingan yang dilakukan ARK itu baiknya seperti apa dalam poin-poin peristiwa tentang yang namanya tadi pernikahan antar agama gitu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah di sini nanti adanya peran aktor ARK, kemudian terhadap kelompok-kelompok rentan, di mana nanti ada golongan, sama kalau pernikahan itu pastinya perempuan dan anak. Itu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian sebenarnya titik harmoni lintas agama itu di mana? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Rifai, STHI. Dan sebelum Bapak Rifai ini menyampaikan materi tentang harmoni lintas agama ini, lintas iman ini, maaf, saya akan membaca kurikulum vitae, yaitu Bapak Rifai STHI ini adalah agama Islam ahli pertama dari Kantor Urusan Agama KUA Kaloran, ya, agama Kabupaten Temanggung. Lahir di Temanggung 7 November. Kemudian beralamat di Kecamatan Kaloran, tepatnya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, pendidikan formal itu adalah salah satunya SD, MA, MTSN, MA itu
dan pernah juga mondok di Pondok Modern As-Salam Tanggung, lulus tahun 2009. Kemudian menamatkan S1-nya itu di Universitas Ahmad Dahlan, betul ya Pak Rifai ya? Ya, S1 Tafsir Hadis. Cukup jelas ya suara saya ya Pak Rifai ya? ya siap. Jelas ya. Nah, kemudian pendidikan non formal yang pernah diikuti adalah artinya bimbingan ini soal penyuluh dan penguatan aktor resolusi itu di 22 sampai 26 Juli 2025. Kemudian latihan pengembangan wawasan, moderasi beragama dan internalisasi ekoteologi di 12 sampai 19 November 2025. Kemudian karya tulis yang pernah ditulis adalah by proses ya, mungkin nanti bisa disampaikan. Nah, ini pada sedia Rifai STHI untuk menyampaikan materinya tentang ini keluarga lintas iman, tepatnya di Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah. Pak Rifai, kami silahkan. Ya. Tes terdengar. Oke, Tes. silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihad ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam Ibu Hajah Dina Mardiana, serta ARK senior Bang Naif yang sudah Mbak Fatma, dan semuanya baik ARK penyuluh maupun penghulu yang tidak bisa saya sebut. Alhamdulillah kita bisa di acara sangat istimewa itu. Mudah nanti depannya pemaparan saya nanti kita diskusikan bareng, diskusikan bersama, bisa ngetasi pemagama ada Islam, kemudian Kristen, Buddha, atau kebaikan juga ada, sehingga dideklarasikan menjadi kampung berbasis agama. Ada juga kampung Pancasila, kampung toleransi agama. Secara kemudian di pertengahan jalan atau di beberapa selang waktu itu ada salah satu pasangan yang pindah. Artinya proses mu'alaf pun itu bisa menjadi konflik di suatu hari ketika salah satu pasangan adalah pindah agama. Ini poin itu bisa menjadi konflik itu kembali semula. Maka dari kami mencoba selaku ARK mencoba untuk karena maka kami mencoba untuk memberikan pendampingan, pemahaman kepada suami istri bahwa pada dasarnya semua agama itu baik.
Akan tetapi ada beberapa sisi yang rawan, yaitu salah satunya adalah ketika salah satu pasangan itu pindah agama kembali ke agama semula, maka ada titik rawannya, yaitu perempuan. Nah, jika perempuan itu tidak pahaman, maka bisa jadi itu menjadi bisa menjadi orang yang katakanlah rentan. Karena di Indonesia sendiri itu masih katakanlah masih mengikuti budaya patriarki, artinya perempuan itu biasanya urusannya hanya ada di dapur, baik ya, yaitu orang itu tidak hanya urusan di dapur, suami, perempuan itu produktif, bisa menghasilkan atau pendapatan lain, bisa membantu seorang suami, maka anggapan budaya patriarki, kemudian istri itu hanya urusannya di belakang, itu akan semakin terkikis karena merasa istri bisa membantu dalam hal perekonomian. Itu pendampingan-pendampingan yang kita laksanakan. Tetapi biasanya itu faktor yang terjadi keluar beda agama itu biasanya banyak adalah faktor, artinya ketika pernikahan awal itu sama-sama syahadat, kemudian ke KUA, kemudian mu'alaf, terus melangsungkan pernikahan secara Islam, kemudian selang beberapa tahun atau beberapa bulan, kemudian yang laki-laki pindah ke agama semula, misal agama A, agama B, kemudian yang perempuan tetap kekeh masih beragama Islam, itu biasanya adalah faktor keluarga. Keluarga besar terutamanya merasa malu bahwa anaknya ikut agama Islam, katakanlah seperti itu. Akhirnya di tengah perjalanan itu mereka bisa menganut keyakinan agamanya masing-masing. Nah, di Desa Netas itu setelah saya melakukan pendampingan itu dari beberapa pasangan atau keluarga yang beda agama, titik tekannya adalah di faktor ekonomi. Ketika ekonominya itu kuat, ekonominya mapan, ternyata kehidupan keluarga di dusun itu ternyata harmoni. Bahkan saya kemarin atau beberapa waktu lalu itu mengunjungi salah satu pasangan yang berbeda agama itu mengatakan kalau istrinya itu menganut agama misal Islam itu harus secara utuh. Artinya ketika seorang istri itu mau berkegiatan keagamaan itu hanya cukup satu, yaitu izin. Cuma izin saja. Nah, kemudian yang kedua itu ada salah satu pasangan agar menjaga keharmonisan rumah tangga, ternyata mereka jarang sekali membahas persoalan agama. Artinya di rumah pun tidak membahas persoalan agama. Agamamu ya agamamu, agamamu ya agamaku. Ketika jenengan ada kegiatan keagamaan ya silahkan berkegiatan, suami pun demikian. Artinya di dalam keluarga itu jarang membicarakan masalah keagamaan. Itu salah satu faktor yang bisa membuat
harmonis di keluarga. Kemudian di slide yang mungkin slide yang ke-8, peran aktor resolusi konflik. Itu yang pertama adalah aspek keimanan. Memang ARK, saya selaku ARK memberikan pendampingan agar dalam tanda kutip mohon maaf kami tidak menyinggung soal pernikahannya, tidak. Kami tidak di ranah itu, artinya saya hanya memberikan pendampingan saja agar pernikahan yang awalnya Islam, kemudian di pertengahan jalan itu pindah agama, itu mereka tetap utuh hidup dalam keluarga yang harmonis. Itu sering saya lakukan pendekatan aspek keimanan yang memberikan motivasi bahwa semua agama itu sama, tentunya bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh yang di sini juga banyak penyuluh Buddha. Kemudian aspek keimanan anak, agar anak itu tidak bingung melihat ayahnya mungkin beragama A, kemudian ibunya beragama B, maka kita beri pemahaman semuanya. Misalnya anaknya mau mengikuti agama A, ya kita sediakan tempat untuk belajar. Ketika mau mengikuti agama B, ya kita sediakan, kita tunjukkan ke situ. Kemudian aspek kemandirian ekonomi yang saya sebut tadi kelompok rentan perempuan, kita beri bantuan modal usaha. Kebetulan di pendampingan saya yang satu rumah itu beda keyakinan, itu kebanyakan adalah usaha menjahit. Kemudian aspek psikologi, kami selalu bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Maka hasil dari pendampingan yang mungkin selama ini saya laksanakan, yang jelas adalah alhamdulillah dalam satu rumah itu meskipun berbeda agama ternyata tidak pernah ada konflik. Artinya selama saya mendampingi keluarga yang beda agama itu ternyata ya tidak ada larangan, tidak ada penekanan sama sekali. Mau menjalankan agama Islam ya silahkan, mau menjalankan agama Buddha ya didorong, agama Kristen juga didorong. Artinya sama-sama menghormati. Nah, itu. Terus suami, budaya patriarki mulai terkikis dengan seorang istri bisa membantu ekonomi keluarga. Artinya suami merasa terbantu karena mohon maaf yang saya dampingi kebanyakan adalah ekonominya adalah menengah ke bawah. Terus anak-anak juga tidak bingung bisa menentukan keyakinannya masing-masing. Maka peran ARK begitu penting untuk memahamkan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Terus rencana tindak lanjut, mungkin karena kita tahu bahwa proses mu'alaf itu ternyata ada deteksi konflik, maka regulasinya atau apalah semacam di KUA mungkin kita melibatkan, ketika di saya mungkin bisa melibatkan penyuluh Buddha ketika ini ada umat panjenengan mau masuk Islam, maka mungkin penyuluh Buddha bisa memberikan pemahaman atau apa agar ya di pertengahan jalan itu jangan sampai terjadi konflik itu. Terus yang kedua adalah kerjasama perangkat desa. Terus yang keempat adalah pendampingan, proses pendampingan sejak dini, pranikah dan pasca nikah. Itu mungkin sekilas pengalaman dari saya. Mungkin nanti bisa didiskusikan bareng-bareng karena nanti bisa buah apalah
Baik, terima kasih kepada narasumber Bapak Rifahi dari KUA Kecamatan Kaloran, Jawa Tengah ya, yang telah menyampaikan tentang harmoni keluarga lintas iman, tepatnya di Desa Getas. Sebentar ya. Nah, kami harapkan kepada seluruh peserta Zoom meeting tepat pada malam hari ini, kami sangat mengharapkan partisipasinya. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk beberapa orang selama 30 menit, dan jangan lupa nantinya di chat meeting kita ini ada link absen, nanti bisa di-share oleh panitia, nanti mohon sambil diisi. Dan itu sudah di-share juga PPT yang tentang yang sudah disampaikan oleh narasumber pada malam hari ini tentang harmoni keluarga lintas iman. Baik, saya harapkan dan kami sangat mengharapkan untuk partisipasi semua rekan-rekan penyuluh, penghulu dimanapun berada, apa tanggapan kemudian maupun pertanyaan dipersilahkan kepada satu orang, mungkin bisa raise hand atau langsung hidupkan mikrofonnya. Sudah ada Bu Doria itu, raise hand. Silakan sebutkan nama dan dari mana. Sudah kami jadikan co-host, Bu. Silakan dibuka mikrofonnya. Dari siapa dulu, Bu Dina? Ada Bu Doria sama Pak Hasan Jawa Timur tuh. Ya, Ibu Duria. Ya, silakan Ibu Duria dari Penyelenggara Sayong Demak Jateng. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifahi, ini saya dari Demak. Saya juga selalu juga bingung karena panjenengan kan penyuluh agama Islam. Nah, ini memberikan penyuluhan kepada keluarga yang lintas agama. Nah, terus ketika kita melakukan pembiaran, padahal kan dia apakah lintas agama itu bisa disebut dengan ahlu kitab gitu loh. Yang para pemeluknya kan belum masuk ahlu kitab kalau menurut saya, karena pemahaman agamanya tidak kuat. Nah, itu dalam Islam kan kita dalam undang-undang kan juga, dalam undang-undang perkawinan kan juga tidak sah perkawinan yang beda agama. Seperti Jamal Mirdad dan lain sebagainya kan menikahnya tidak di Indonesia itu ceritanya. Nah, ini bagaimana kita memahamkan penguatan agama masing-masing untuk memahami bahwa pernikahan yang seperti itu sebenarnya tidak benar, walaupun itu mesti pelan-pelan ya, kita kan berdakwah ini di lintas agama. Nah, saat ini saya melihat masih ada percampuran. Memang semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi kita kan juga harus menekankan keimanan, penguatan pada masing-masing agama mereka. Nah, khususnya kalau panjenengan di agama Islam, walaupun Islam memang rahmatan lil alamin, tapi setidak-tidaknya juga panjenengan memberikan pemahaman ke sana. Pernikahannya mereka itu awalnya pernikahan dalam Islam atau dalam agama lain. Di catatan sipil ini sebelumnya saya tanyakan dulu. Pernikahan lintas agama itu dilaksanakan di KUA atau biasanya memanglah rata-rata mungkin di Demak juga demikian, mereka yang laki-laki agamanya Kristen, kemudian syahadah di KUA untuk menikah Islam, akhirnya kembali lagi ke Kristen, istrinya akhirnya perempuannya ikut ke sana, tapi tidak ada perubahan di dalam surat nikahnya gitu, tapi kenyataannya mereka kembali ke agama masing-masing. Pertanyaan ini juga dulu sering ditanyakan pada waktu di saya privat, itu kebetulan ya seperti itu, asalnya nikahnya Islam, kemudian laki-lakinya kembali ke Kristen lagi, akhirnya pernikahan ya saya nyatakan itu ya tidak sah gitu, perkawinannya sudah fasah itu, sudah rusak kan. Kalau dari sisi Islam kan itu rusak kan pernikahan. Nah, dengan apakah ada pengawalan ke sana di sana untuk saya menyatakan dulu pernikahannya menurut agama apa gitu. Ya kan, kayak yang lain kan ditanya di mana kok panjenengan masih mau ada pembelaan untuk pernikahan ya, yang sepertinya di dalam undang-undang perkawinan kita kan juga tidak diterima kan. Itu saja pertanyaan saya. Dina mungkin agak ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, ini
Ya, jadi seperti di awal saya katakan bahwasanya ini ada pemantik apa ya nanti kita berpikir nih lebih keras nih tentang bagaimana judul narasumber ini harmoni, tetapi kan kalah menantangnya gitu ya. Ada Oke, terima pertanyaan kasih. Ya, makin malam makin hangat. Saya sebenarnya dari tadi grogi soalnya. Ya, Ibu. Terima kasih atas tadi mungkin pertanyaan. Yang saya paparkan adalah sebuah kasus yang pasangan itu awalnya menikah secara Islam di KUA Kecamatan Kaloran. Kemudian selang 1 tahun itu kemudian punya anak. Secara sembunyi seorang suaminya itu merubah kakaknya kemudian dulu ke agama, misalnya agama Allah, saya nggak enak agama itulah ke non gitu aja. Si istri tetap bersikukuh untuk beragama Islam. Artinya dua pasangan ini kan sudah berbeda agama. Saya dalam tanda kutip nanti bisa RK seni paham agamanya tinggi lah, nanti bisa dijelaskan tentang posisi nikahnya itu. Saya tidak masuk dalam hukum pernikahannya menjadi rusak, terus pernikahannya menjadi batal, terus keluarga itu menjadi apa, saya tidak masuk sama sekali. Yang saya fokuskan adalah bagaimana pendampingan saya itu kalau dianggap itu pembiaran, ya mungkin ya pembiaran juga tidak masalah. Kalau dianggap berarti biarkan suatu kedoliman, kebatilan itu ya mungkin cara pandang aja. Tetapi bagaimana suatu hubungan rumah tangga yang sudah berbeda agama itu sama-sama tetap harmonis. Artinya kadang kan istri nggak ikut agama suami, kita pisah seperti itu. Itu kan kasihan. Padahal istri tetap masih beragama semula. Lah, bagaimana dalam kondisi seperti itu? Menurut saya sebagai ARK tergerak hati saya untuk bisa memberikan pendampingan. Makanya saya memberikan bahwasanya agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan, kemudian saling menghargai dan lain sebagainya. Itu maka titik fokus saya bukan di pernikahan itu sah, pernikahan itu menjadi batal, bukan. Tetapi lebih kepada keluarga yang sudah berbeda agama itu bagaimana saya masuk untuk memberikan pendampingan agar keluarga itu tetap harmonis. Nah, kalau bisa mungkin agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, maka bisa jadi proses mu'alaf itu diperketat. Atau sering-sering pernah kita mengadakan diskusi lintas agama di kertas yang mengangkat persoalan ini agar pemuka-pemuka agama itu juga memberikan pemahaman bahwa kalau panjenengan nikah itu sudah secara Islam, jangan di pertengahan jalan itu pindah ke semula. Tapi saya lihat ini belum begitu efektif. Itu mungkin nanti bisa kita sambung lagi biar lebih menarik. Monggo yang lain, Mbak Diana. Mungkin
Diluruskan sedikit ya Pak, pernikahan di awal itu memang sesuai dengan agama, Ya, betul. satu agama gitu. Cuman di Ya, pertengahan itu akan terkadang terjadi atau sudah terjadi yang namanya perpindahan agama. Cuman mungkin ya, itu tidak hanya berlaku pada Islam saja, barangkali ya, untuk betul. agama yang lain juga terjadi seperti itu. Mungkin juga ada kerjasama dengan penyuluh-penyuluh agama di luar agama Islam, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya untuk dalam melakukan pendampingan dengan para pernikahan yang terjadi di antara dua manusia yang memang pernikahan di awal itu memang sudah seagama gitulah ya. Nah, Ya, itu dia bukan yang tidak seagama di awal tapi seagama di pertengahan tadi baru terjadi pernikahan yang tak seagama gitu tadi. Mungkin gimana Ibu Oh Duria? iya, Ada yang perlu ini saya ditanggapi? kan ya, karena kasus seperti ini itu dulu ketika saya kuliah itu jadi judul skripsi saya. Luar biasa Bu. Iya, ini satu ini Mas, mungkin ya cara jenengan mungkin kita cara arif dan bijaksana. Tapi secara ini ya saya mohon jenengan juga memberikan penguatan kepada Islam. Kalau jenengan melakukan pembiaran berarti jenengan juga taat pada pedoman agamanya. Gitu ini, maaf ini saya pertanyakan jelas itu karena pengadilan karena kebetulan alhamdulillah yang wanita agamanya Islamnya kuat akhirnya mengajukan fasah nikah begitu. Ini karena memang kan ketaatan kepada sang agama itu. Ini sekedar umpama sini dan banyak terjadi di masyarakat kita seperti itu. Tapi karena jenengan kita sebagai penyuluh, satu kita kan mesti taat pada Pancasila. Pertama jadi warga negara juga jadi PNS. Di mana kemudian Undang-Undang Dasar ya, itu kan juga jadi pedoman kita. Mereka memang pilihannya yang sulit dan menarik ketika saya mengalis jurisprudensi ketika kita masih kuliah ya, itu tentang ketaatan seorang dia ini perbandingannya agak beda tentang ketaatan gitu ya. Itu seorang ibu di Jepara, kasus jurisprudensi, dia juga mengajukan fasah nikah kan. Ketika dia masalah rogoah ya, penyusuan, tapi dia pahamnya itu ketika dia melakukan ngaji, ketika di majelis taklim jelaskan bahwa saudara sepersuami itu nggak boleh menikah. Nah, ketika dia tahu, kemudian anaknya sudah gede, malah jadi suami istri karena tetanggaan. Akhirnya kemudian orang tua itu memberikan pemahaman kepada anaknya, dan alhamdulillah anak juga kuat imannya, akhirnya juga mengajukan fasah juga. Ini mungkin bisa dilihat di jurisprudensi ini. Kalau saya misalnya masih ada peradilan agama. Ini sekedar masukan, tapi kita kan ya mungkin mohon maaf untuk agama yang kita tidak boleh di dalam negara kita kan tidak seperti itu. Baik, Bu Duria. Luar biasa ya Bu Duria, makasih atas tanggapannya luar biasa. Ternyata ini juga sudah menjadi fokusnya Bu Duria dulu ya di perkuliahannya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak narasumber, sebenarnya Pak Rifai, disitulah fungsi dan peran dari pendampingan dari ARK itu sendiri. Baik. Terima kasih Bu Duria, luar biasa. Hari ini makin malam makin panas ya. Dan sebelum kita ke penanya selanjutnya, saya ingatkan kembali bahwasanya link absensi nanti akan di-share ketika di akhir nanti sesi pertanyaan nanti akan di-share oleh panitia. Jadi tetap terus dipantengi ini Zoom meeting kita pada hari ini malam ini. Baik. Silakan bagi yang mau juga mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau langsung buka mikrofon atau raise hand lah ya biar tertib. Kemudian ada ini Pak Hasan dari Jawa Timur. Maaf kalau ada yang kelewatan ya karena saya berganti device ini di HP karena suara kurang jelas. Baik, kami persilakan kepada Bapak Hasan dari Jawa Timur. Bapak, monggo. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa ya? Ya, sudah jelas Pak. Ini pertama yang menarik saya itu justru Temenggung, Temenggung Jawa Tengah.
Siap. Ini Mas Rifai. Halo Mas Ya. Rifai. Kebetulan begini, saya punya teman ke masa kecil, itu Ya. nikah dengan orang Ya. Temanggung, Oke. kemudian dia pindah agama. Ah. Jadi dia ikut Kristen gitu. Nah, ini qadarullah sudah meninggal. Nah, kemudian permasalahannya itu begini, secara legal atau secara resmi, teman saya itu di sana memang ya masuk ke keluarga Kristen gitu. Nah, ketika pulang mudik itu ya, itu ternyata juga masih ikut ini, apa itu sholat idnya juga ikut gitu. Jadi kita tahu kalau dia itu sebenarnya apa ya, murtad ya. Nah, kemudian ketika dia meninggal dunia itu juga diperlakukan di sini sebagaimana seorang muslim. Jadi ya diselamati gitu ya, karena ada di sini kan ya diselamati mulai dari 7 hari, 40 hari, kemudian 100, terus kemudian pendak pisan, pendak pindu sampai 3 gitu. Nah, dalam hal ini mungkin ketika dia bermasyarakat di sana karena sudah menjadi seorang keluarga Kristen ya, mungkin dia kesehariannya mungkin tidak bermasalah gitu. Nah, sekarang dengan perlakuan keluarga yang di sini ketika dia meninggal dunia, nah ini akhirnya kan menjadi rancu. Jadi ya itu ya ditahlilkan gitu ya diselamati gitu sampai ke 1000 harinya kan itu dikit bida itu ya. Nah, itu akhirnya ada dua perlakuan yang seperti itu. Nah, mungkin ranahnya Mas Rifai tadi mungkin tidak menyinggung ke masalah agama ya barangkali ya. Nah, tapi perilaku seperti itu bisa jadi akan menjadi sebuah sinkritisme agama yang mencampur adukkan agama. Nah, teman saya sendiri ketika dia di Temenggung ya saya nggak tahu lah, tapi yang jelas dia katanya sudah Kristen gitu. Tapi ketika mudik, nah itu salat Id juga masih ngikuti gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya mungkin sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Duriah tadi ya, itu sebenarnya pemahaman itu bukan sekedar menjaga kerukunannya, harmoninya saja, tapi bagaimana untuk ya betul-betul kalau misalnya harmoni itu ya harmoni dunia, harmoni akhirat. Nah, sekarang begini, di dunia harmoni, rukun, tidak ada masalah, masih bisa terus, anak-anak juga. Nah, pertanyaannya apakah mereka nanti juga akan harmoni di akhirat? Nah, ini hanya sekedar sharing ya, Mas Rifai. Jadi saya teringat tadi karena ada Temanggung Temanggung Jawa Tengah itu, jadi saya teringat dengan teman saya, tapi sudah meninggal teman saya. Hanya diperlakukan seperti itu. Barangkali ini kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan dari Jawa Timur. Sekali lagi teman-teman ARK, kita adalah di sini satu frame Zoom. The Park ini adalah penyuluh agama bukan hanya Islam tapi seluruh agama yang bergabung di sini dan juga mungkin ada beberapa penghulu. Nah, jadi sekali lagi lintas judul hari ini adalah tidak memandang bahwasannya satu agama itu yang lebih mulia, tidak, tapi bagaimana peran dari aktor resolusi konflik itu, bagaimana caranya pendampingan ketika suatu pernikahan itu tidak lagi satu jalur dan itu sesuai dengan agama masing-masing. Maka dalam hal ini bukan hanya ARK dari penyuluh agama Islam saja yang harus berkontribusi perannya dalam pendampingan perkawinan tadi, tapi juga seluruh aktor ARK penyuluh agama apapun itu agamanya, baik Islam, Buddha, dan Kristen. Jadi memang harusnya hari ini ARK harus saling berdampingan agama apapun untuk yang tadi kalaulah permasalahannya di desa Getas ini terjadi pernikahan seperti ini. Mungkin silakan kepada Bapak Rifai untuk menanyakan atau menanggapi pernyataan atau pertanyaan dari Bapak Hasan Timur tadi. Silakan. Ya, terima kasih. Ketika ada teman dengan lalu teringat dengan mungkin itu hanya sekedar masukan saja Mbak Diana buat
saya. Terima kasih Pak Hasan masukannya. Nanti kita 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 pelajari lagi karena memang saya yang kebanyakan di wilayah Getas yang artinya Islam juga ada, Kristen juga ada, Buddha juga ada. Nah, maka bagaimana saya bersikap agar bisa moderasi beragama di setiap langkah, di setiap tindakan sehingga tidak begitu condong ke kanan, tidak begitu condong. Artinya semua yang tadi Ibu penanya baik maupun insya Allah sudah saya catat untuk menjadi sebuah ke depannya untuk memberikan pendidikan. Mohon maaf, izin Baik, masuk. iya Bu, maaf, iya baik. Kiranya Pak Hasan sudah ini ya, sudah jelas atas tanggapan dari narasumber. Baik, saya persilakan lanjut ya Pak Rifai ya, masih bisa Oke, bernapas Pak sebelum masih tenang. jika semangat ya untuk meluruskan ini karena memang judulnya luar biasa untuk memantik. Nah, jadi silakan kepada para peserta yang masih mau menyampaikan pernyataan atau pertanyaan bisa langsung raise hand atau di chat yang obrolan yang ada di Zoom ini. Nah, sebelum ke chat kita ada raise hand dari Bapak Kunti Harso SPDI. Maka kepada Bapak Kunti Harso SPDI, penyuluh apa penghulu ini Pak, bisa Penyuluh, mute ya, unmute ya. penyuluh Penyuluh Pak, dari mana Pak? dari Pekalongan, Jawa Tengah. Baik. Oke, Pekalongan Jawa Tengah. Baik Pak, dipersilakan Pak singkat padat karena banyak ini kayaknya yang mau Oke, mengajukan. Siap angkat Pak, topi silakan buat Pak. Pak Rifai yang pertama ya. Luar biasa perannya di masyarakatnya. Akan tetapi di alhamdulillah alhamdulillah saya juga berada di dalamnya antara non Muslim dan Muslim sangat begitu indahnya hidup di daerah saya. Bahkan makom saja atau kuburan itu mereka berdampingan. Oke. Intinya seperti Pak, memang sih kerukunan dan yang disampaikan Pak Rifai tadi semuanya memang misi kita ya, misi Kementerian Agama. Akan tetapi bagi saya tetap menjunjung nilai-nilai tinggi agama memang juga harus didahulukan begitu Bapak. Artinya seperti ini, kalau seandainya dikatakan perkawinannya itu sudah fasah, kan kita masih ada bentuk kerukunan atau bentuk harmonisasi dalam masyarakat yang lain. Seperti mereka tetap secara perkawinan, pernikahan sudah tidak dilanjutkan, akan tetapi berdampingan seperti yang terjadi di daerah saya. Artinya mereka tetap hidup damai dengan apa? Ya dengan memang pemahaman mereka bahwa memeluk agama memang tidak bisa dipaksakan dan kemudian anak memang silahkan berhak memilih. Kemudian intinya dengan jalur pendekatan seperti yang Bapak katakan tadi, kalau seandainya salah satunya ekonominya mungkin kurang, ya mungkin sebagai kita umat Islam atau masyarakat umum yang lainnya bisa membantu dengan ya baik daerah itu. Bahkan kalau di daerah saya semuanya enak, artinya yang Muslim masjid itu rusak mereka bergotong royong, ketika ada gereja rusak Muslim juga bergotong royong. Saya anggap seperti itu Pak, masukannya yang penting ya kita pahamkan sajalah. Kerukunan itu bukan di dalam rumah tangga tapi juga ada lingkup yang lain. Begitu. Baik, Pak Harso SPDI di Jawa Tengah tadi ya Pak ya. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi silakan Pak Rifai bantu saya untuk
meluruskan atau menanggapi pernyataan dari Pak Kunti Harso. Silakan. Oh, Pak Kunti ya. Terima kasih Pak Kunti, sama-sama dari Jawa Tengah. Terima kasih. Kalau di Ngetas ya hampir sama mungkin di apa dengan apa moderasi antar apa kerukunan agama sudah begitu rukun, banyak sekali. Baru saja kalau di Jawa itu ada nyadran lah di daerah Ngetas ya nyadran juga ada dengan doa lintas agama itu bergantian doa-doa dari Islam kemudian diturut sampai selanjutnya untuk dari moderasi beragama. Itu ada. Terima kasih Bapak dari Pekalongan masukannya. Insya Allah sama-sama berjuang penyuluh. Terima kasih. Baik, terima kasih seluruh ALRK yang hari ini sudah sangat bekerja sama, kemudian sangat proaktif dalam memberikan pernyataan dan pertanyaan. Makin panas, ada setengah jam kurang lebih ya, ada ya 20 menit lagi atau masih bisa Pak Rifai, Insya Allah. masih ada yang raise hand ini. Insya Allah semakin Sebelum saya diskusi semakin asik lah. Saling melengkapi. Jadi Saling melengkapi. biar benar, iya itulah gunanya The Park yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Kak Fatma, Kak Cici, kemudian Kang Naif Adenan dan semua tim The Park ini yang luar biasa, karena sebenarnya ini adalah untuk meluruskan semuanya, untuk saling berbagi, untuk saling motivasi, karena tidak ada yang sempurna tanpa dukungan dan motivasi dari kita sesama aktor ARK dari setiap periode ke periode. Pak Rifai, tetap semangat. Ada banyak pertanyaan ini. Ya, tapi sebelumnya saya boleh ini matur Mbak Dina. Ini Mas Pak Rifai ini seperti artis istrinya suaminya Andini itu siapa namanya ya? Ayo. Lupa aku. Itu bakal fokus ini. Ada barang Bu. Ya, boleh ada ya, barang Bu. gitu ya. Baik. Ibu. Iya, Bapak Ibu, unmute kan, mohon di-unmute suaranya agar tetap tentram ya di lingkungan kita. Iya, jadi kita kasih kesempatan untuk teman-teman kita yang sudah raise hand ya Bapak Ibu ya. Masih Siapa ada duluan? Pak Suprapto sama Iya. Pak Mas Mahfud. Mana duluan Kak Fatma ini? Saya nggak lihat Mas tadi. Mahfud duluan. Baik, Pak Mas Mahfud, dipersilahkan Bapak membuka Assalamualaikum. videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suprapto, sabar dulu ya. Silahkan Pak Mas Mahfud. Zoom yang ikut Zoom ini Islam semua apa tidak, Bu? Oh tidak Pak, kita gabung Pak semuanya Pak. Ada Islam, ada yang bukan ya di Zoom ini? Iya Pak, benar. Oh gitu. Ya, tidak apa-apa. Saya kira Islam semua. Kalau di Zoom Islam semua, ya yang saya memberi pernyataan sedikit saja. Yang pas itu moderat. Moderat itu bagus. Jadi antar agama di sini, di daerah saya itu bersikap moderat itu bagus. Tetapi tentang terkait syarat rukunnya pernikahan itu harus kita jelaskan. Misalnya terjadi kembali ke agama lain, tetap kita jelaskan, tidak usah takut, karena itu penting. Kalau dijelaskan masih tidak ikut, bukan urusan kita kembali ke kerukunannya. Jangan sampai gak dijelaskan, bahaya itu, besok di akhirat dicatat itu timbangannya masuk neraka, itu bahaya. Makasih Bu ya. Baik Pak Mas Mahfud, luar biasa ya pernyataannya. Bisa menjadi pencerah dari pertanyaan dan pernyataan sebelum-sebelumnya. Terima kasih Pak Mahfud atas pernyataannya. Baik, kiranya ada yang mau ditanggapi Pak Rifai atau langsung ke pertanyaan berikutnya? Ke pertanyaan berikutnya tadi Pertanyaan mungkin berikutnya. tambahannya. Terima kasih. Oke, catat ya. Tambahannya. Iya. Ya, siap. Dicatat yang tadi dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, luar biasa itu. Nah, baik, kami persilakan kepada Pak Suprapto Teguh Prasetyo dari Penyuluh Man'ah. Ini Pak, dibuka Pak mic-nya. Masih mute itu.
Masih. Hostnya silakan. Apakah Suprapto Di, sudah bisa nyalakan mic? sudah. Silakan Pak Suprapto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai teman satu ARK dari Bapak atau Mas Rifai tentu sangat bangga. Jadi Ya Pak Penghulu. kebetulan saya penghulu Bu, bukan ini ya, bukan penyuluh ya. Ya, maaf Pak. Enggak apa-apa. Silakan Pak Penghulu. Tapi intinya gini, bahwa apa yang menjadi concern teman-teman ARK dengan penyuluh itu ada banyak irisan yang saya kira memang ya seperti ini gitu loh. Kerja-kerja teman-teman ARK itu ya seperti ini. Di satu sisi itu kita tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, tapi di sisi lain bahwa menjaga kerukunan adalah salah satu nilai yang harus kita jaga sebagai ASN, wabil khusus ASN di Kementerian Agama. Nah, ini yang menjadi sangat penting gitu loh. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tentang rusaknya sebuah pernikahan dan lain sebagainya betul gitu loh. Tapi yang mau coba diangkat oleh Mas Rifai, yang coba untuk dijaga oleh Mas Rifai adalah kerukunannya dahulu gitu loh. Ya, saya sangat paham bahwa tidak mungkin seseorang perempuan itu dia bisa berdiri sendiri dengan kultur yang ada di Temanggung atau di Kecamatan Kaloran di Dusun Getas kalau tidak salah tadi. Maka kemudian yang dilakukan Mas Rifai, bagaimana ketika sebuah pernikahan itu sudah rusak misalkan, ya kan? Maka kemudian harus bercerai kan. Nah, ketika si perempuan tidak ada yang menghidupi, itu menjadi permasalahan yang lain gitu loh. Maka kemudian kita tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa pernikahanmu sudah rusak loh, tapi yang dilakukan oleh Mas Rifai adalah bagaimana dia juga memberikan solusi lain, solusi yang dia berikan dengan misalkan tadi memberikan pelatihan menjahit, sehingga kemudian yang si wanita ini tadi dia juga akhirnya bisa hidup mandiri. Itu yang saya kira yang luput dari pemahaman teman-teman bahwa ya memang kerja-kerja dari teman-teman resolusi konflik ya seperti ini gitu loh. Jadi di situ ada konflik, bagaimana kita mencoba memberikan sedikit solusi atas permasalahan orang-orang ini gitu loh. Dan yang dilakukan oleh Mas Rifa itu sangat luar biasa. Saya kira ini jadi semacam betul kalau Mas Rifai tadi bicara saya tidak membahas masalah pernikahan dan lain sebagainya karena ya ada permasalahan yang saya kira lebih pelik dari sekedar itu. Jadi saya kira itu saya sangat bangga sekali sama teman saya Mas Rifai, teman nongkrong dulu ketika di sepak yang di Ancol, teman ngerokok bareng dan lain sebagainya. Saya terus terang sangat bangga sekali melihat beliau bisa berkiprah di masyarakat seperti ini. Saya kira itu terima kasih atas yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Suprapto, sebelumnya kami ingatkan kembali di obrolan chat sudah ada link absensi, maka diharapkan pada seluruh peserta Pak Zoom meeting malam hari ini bisa sambil mengisi link absensinya. Luar biasa ya kalau sudah penghulu berbicara ya. Memang penghulu dan penyuluh ini saling berdampingan dan saling menyempurnakan satu sama lain. Terima kasih Pak Suprapto atas pernyataannya yang luar biasa. Nah, kita ada beberapa menit lagi ya, 13 menit, 12 menit kurang lebih ya, 10 menit lah ya. Jadi sebelum kita akhiri sesi tanya jawab, nanti akan ada beberapa closing statement ataupun penekanan dari narasumber yaitu Bapak Rifai sebagai narasumber pada malam hari ini tentang materi yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, sebelum kita closing statement nih, kami masih berikan satu lagi pertanyaan sebagai penutup ya. Tadi ada yang raise hand ya, Mbak Fatma ya. Susah nih kalau lihatnya ini.
Sudah tidak, Bu, mungkin bisa Oh, ya. closing saja. Baik, Ya. baik. Oke, baik. Kita closing statement aja untuk malam pada ini ya. Baik, kepada Bapak Fai selaku narasumber tentang harmoni keluarga lintas iman Desa Lintas Temanggung, Jawa Tengah, kami harapkan closing statement yang jitu untuk urusan apa yang perlu diluruskan karena masih banyak yang mengarahkan kepada hal-hal yang berbeda pendapat karena itu wajar ya. Namanya kita diskusi ya. Nah, dipersilakan Bapak Rifai. Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikut Zoom pada malam hari ini. Memang judulnya sengaja kita buat agar lebih menarik, bikin orang penasaran. Saya kira closing statement-nya sudah diwakili oleh senior saya, Pak Penghulu. Salam hormat Pak Penghulu, teman saya Pak Suprapto. Artinya ya kita memang ARK ini ya jangan apa yang kita bawa terus kita yang ini yang benar ya jangan. Tetap kita harus ya sebagai ya kita harus moderat, harus moderasi beragama. Artinya semua permasalahan cukup satu solusinya bagi saya pribadi yaitu ngopi. Artinya falsafah ngopi semua permasalahan akan selesai. Baik permasalahan soal kerukunan ketika kita sudah duduk sama kemudian kita ngopi bersama, diskusi lintas agama, diskusi dengan tokoh agama, insya Allah selesai dengan ngopi. Karena Temanggung adalah terkenal dengan kota kopinya. Itu, terima kasih Mbak Cinda, saya kembalikan. Baik. Aplaus yang luar biasa dari saya nih, dari sini untuk narasumber yang luar biasa yang diserang terus ya. Luar biasa Pak Rifai, sukses terus, tetap semangat dengan tantangan yang ada. Inilah bangganya menjadi aktor agen resolusi konflik ARK dimanapun berada. Aplaus semua, tetap semangat. Apa ya, kita dalam masalah yang terjadi di masyarakat kita, konflik apapun itu, yakin ARK bisa menjadi penengah, pendamping, dan pencerah dari segala masalah yang ada. Baik, lagi kepada tim PAK yang selalu memberikan nuansa-nuansa setiap minggunya terhadap salam ya Mbak, salam. beda-beda. Ya, gimana? Saya belum Pak salam Rifai? ya, belum salam penutup. Gimana Pak Rifai? Saya belum menutup ya, belum salam penutup. Oh ya, silakan ditutup. Tadi salam pembuka, ini salam penutupnya belum. Silakan, bila boleh. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan dua model yang berbeda. Saya tutup dengan model NO, wawa muafiq ila aqwam thoriq, kemudian dengan Muhammadiyah nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selaku moderator pada malam hari ini Dina Mardiana Swito dari ARK Sumatera Utara. Salam Sumatera Utara, Horas, Majua-Jua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke admin. Baik, kita akan ngambil foto bersama. Bagi yang berkenan menyalakan kamera, monggo. Di sini ada 9 slide di layar saya. Saya mulai slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua atas waktunya. Salam sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama dan jam yang sama. Jangan lupa untuk ARK besok kita ikut rapat ya, Rakernas untuk Bimas Islam melalui Zoom. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Terima kasih semua seluruh peserta. Pak Naif, Link Bapak daftar Naif. hadir ada di kolom chat. Silakan mengisi Bapak Ibu. Masih banyak yang belum mengisi daftar absensi. Sertifikatnya langsung bisa di-download setelah mengisi daftar hadir. Absensinya kirim ke WA, nggak bisa dibuka di sini. Bisa dijapri di nomor yang ada dalam chat, Pak. Nanti kami kirimkan via WA. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Naif, Pak Kasubdit, Mbak Cici, Pak Rofi, dan Pak Edi, Pak Rifai, narasumber kita malam ini, dan Bu Ya. Dina, moderator, keren banget. Dan kita ada 250 peserta malam Masya ini. Allah, luar biasa. Yang isi absen pasti 300-an itu nanti. Jadi kita bertemu lagi Bapak Ibu semuanya minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu Bapak Waalaikumsalam sehat selalu warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Pak Rifai, keren.